yang entah di lapangannya gimana, tapi secara prosedural itu ditempa diajarkan banyak metode manajerial tentang kedisiplinan siswa dan lain sebagainya banyak. Makanya harus bisa mengimplementasikan atau menularkan ke teman sejawat ataupun yang jelas mah untuk perubahan pada siswa ya. Karena apa? Karena memang didasari kurikulum merdeka ya, entah belum memakai ya Pak di pada zaman kurikulum merdeka belum. Itu pun pasti kapan-kapan kalau memang kurikulumnya nggak berubah pasti sudah berubah. Sekolah SD 2 Kandokan Gabus yang saya hormati Pak Iman selaku senior saya, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SD 2 Kandokan Gabus, juga yang sangat saya banggakan CGP saya itu Ibu Tarini. Bapak dan Ibu minta izin terutama kepada Pak Darso sebagai kepala sekolah. Dalam hal ini kita akan berdiskusi, berdiskusi tentang perubahan fisik yang akan kita coba uraikan nanti, karena memang visi itu merupakan suatu perjalanan di setiap sekolah ya. Karena visi yang kita buat harus selaras dan harus berpihak kepada murid dan harus sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh guru dan murid-muridnya. Nah, oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai saja. Tujuan diskusi ini Bapak Ibu yaitu untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di mana ataupun di masa yang akan datang. Jadi dalam pertemuan ini susunan acaranya pertama tadi saya sudah antarkan tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpang yang Bapak Ibu bagikan itu dan melihat visi sekolah. Nanti Ibu Tarini akan coba baca layarnya ya Bu. Nanti dibacakan saja tentang visi sekolah. Terus mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan kepada visi yang ada hubungannya dengan sekolah. Terus mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Artinya ketika itu baik, kita akan bicarakan apa itu nanti akan dimasukkan ke visi ataupun tidak, ya tergantung sebagai top manajemen, sebagai bapak kepala sekolah dan bapak dan ibu. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian, karena dalam proses pendidikan calon guru penggerak ini membuat visi itu ada pada pembelajaran berapa Bu? 1.3. Nanti kita akan diimplementasikan di sini, akan coba memproses apa yang diharapkan untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Artinya bahwa zaman sekarang pembelajaran itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Artinya setiap anak memiliki kodrat masing-masing. Kodrat itu apa? Artinya kemampuan anak itu berbeda. Di kelas, di lapangan, mungkin di kelas itu anak-anak malas untuk belajar matematik, mungkin dia pinternya fisika atau IPS. Ketika di lapangan olahraga dia tuh malas, mungkin dia pinternya kesenian. Nah itu artinya memberi kebiasaan seperti itu. Nah untuk itu visi misi atau cita-cita sekolah ini nanti untuk murid yang nantinya
dicoba diterapkan di sini. Ibu, mungkin itu saja putar ini yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan diskusi dipimpin oleh Ibu. Mungkin dari saya itu saja, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Tarini untuk memimpin diskusi dalam apa tadi, visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Mangga Ibu. Terima kasih Bapak saya, Bapak Suwandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati PP saya Bapak Suwandi MPD, yang saya hormati Kepala UPTD SDN 2 Kedongan Gabus Pak Darso, yang saya hormati guru senior saya Pak Iman SPD, rekan guru, Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita semua dapat hadir dalam acara pendampingan CGP kedua. Sholawat serta salam marilah kita tetap haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yaumil akhir nanti kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mohon izin waktunya untuk hari ini saya pinjam dulu. Biasanya Bapak dan Ibu guru berada di dalam kelas. Untuk hari ini kita berkumpul di sini untuk pendampingan 2 CGP yang merupakan program dari pemerintah. Di sini saya akan mencoba membuat memimpin diskusi, ya, diskusi tentang rumusan visi murid di masa yang akan datang. Ya, Bapak Ibu, tentunya kita semua tahu ya, saya pun datang ke sekolah ini ujug-ujug wis ana visi misi nek. Tidak tahu prosesnya bagaimana, yang jelas saya datang ke sini sudah ada visi misi. Begitupun dengan Bapak Ibu guru yang lain ya. Yang membuat visi misi itu siapa? Ya entahlah, kita semua tidak tahu. Almarhum Paleman. Ya. Ya. Sebelum Paleman saya malahan tidak hafal visi. Iya, visi sekolah kita SD Kedongan Gabus. Tetapi pada saat zamannya Paleman itu karena dibuat sebuah mars, Pak. Dibuat mars SD Kedongan Gabus 2, jadi hafal. Visi kita cakep ya, cakep, cerdas, agamis, kreatif, aktif dan berprestasi. Ya, itu yang saya ingat. Dan hari ini saya memimpin diskusi ini bukan untuk merubah visi, tetapi mari kita sama-sama belajar seperti apa proses membuat sebuah visi, yang tentunya visi sekarang harus kita sesuaikan, belajar untuk menyesuaikan visi dengan profil pelajar Pancasila ya, karena kurikulum kita sudah merdeka ya Bapak Ibu. Baik, sudah tidak perlu diperkenalkan lagi ya, teman-teman sudah kenal dengan saya, Ibu Tarini, guru kelas 1 CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah. Dan PP saya adalah Pak Suwandi yang luar biasa. Beliau guru di SMK 1 Gabus Wetan. Alhamdulillah saya memiliki PP yang luar biasa, sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu, saya akan tempelkan dulu ya visinya untuk mengingat-ingat, barangkali Bapak dan Ibu lupa.
laptop raib semua, infocus laptop 5. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti dapat bantuan broadband berupa alat IT. Tahun depan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah visi kita yang sudah kita miliki, ya, cakap, cerdas, agamis, kreatif, aktif dan berprestasi sesuai dengan tuntutan IPTEN. Nah, kita akan membahas ini menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu ada yang tahu berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6, ya. 1, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif dan bernalar kritis. Saya nyanyikan ini di kelas Pak Wandi. Kreatif. Iya, saya karena guru kelas 1 sering nyanyi. Ya, ini adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Aduh, iklan ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan menyesuaikan visi ini dengan ini. Apakah visi yang sudah kita miliki ini sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila? Minimal ada dari 6 dimensi ini yang masuk ke sini, ke visi ini. Namun sebelum itu, mari kita gali dulu apa sih kebutuhan murid kita, ya, karena membentuk visi ini. Apa visi ini? Visi adalah impian, harapan, cita-cita kita untuk murid, ya. Tidak hanya untuk guru, tidak hanya untuk sekolah saja, tetapi lebih utamanya untuk murid, ya. Kita memimpikan sosok murid yang seperti apa. Nanti kita akan gali, maka lalu akan kita tuangkan menjadi visi. Nah, Ibu Bapak silakan diperhatikan kertasnya. Di situ ada kalimat rumpang, ya, kalimat rumpang. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana yang diharapkan. Mangga silakan, ada yang mau ini memberikan masukan untuk mengisi kalimat rumpang ini. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Ya, Berakhlak baik. berakhlak baik. Baik. Enaknya didistribusikan dulu, silakan itu diisi masing-masing. Nah, nanti boleh mengungkapkan. Oh, gitu Pak. Iya, sudah. Tulis dulu. Silakan Bapak. Nanti per orang akan menjawab satu nomor, ya Pak. Misalnya Bu Haji, kita memimpikan murid yang bagaimana. Kemudian nanti Ibu Yumi, kita percaya bahwa murid adalah Nah, silakan Bapak, Ibu. Nah, kita memimpikan murid yang titik-titik. Nah, kemudian kita percaya bahwa murid adalah individu yang seperti, boleh jawabannya lebih dari satu, ya Pak ya. Ya, seperti itu. Nanti kita diskusikan saat presentasi per nomor. Nanti kita didiskusikan dengan teman. Barangkali ada masukan lagi dari teman. Bu Haji nomor 1, Bu Yumi nomor 2, Bu Sisi nomor 3, Pak Trisno nomor 4. Isinya itu saja. Pak Wahyu nomor 5 dan Pak Hamid nomor 6.
Mana paham? Pada soal yang pegang. Ya. Tuh. Sudah ya. Itu saja yang diisi, jangan banyak-banyak. Sudah? Sudah ya? Baik. Saya persilakan dulu kepada Ibu Haji untuk memberikan tanggapan nomor 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita memimpikan murid yang berakhlakul karimah atau berakhlak baik. Ini dari sisi ini ya, dari sisi attitude dalam artian sikap gitu. Kita juga memimpikan peserta didik yang berilmu. Ini dari segi kognitif karena ada 3 ranah pendidikan atau ranah pendidikan yang harus dijamah oleh kita. Tadi dari segi attitude, berilmu dari segi kognitif, dan peserta didik yang mempunyai life skill, yaitu life skill, keterampilan ya, keterampilan hidup. Ini dari segi psikomotor. Jadi saya memimpikan murid yang berakhlakul karimah, berilmu, dan mempunyai life skill. Mangga. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain barangkali ada masukan. Saya tahu. Pak Trisno bawa kata tambahan. Ada tambahan apa lagi? Ya, kayaknya komplit namanya. Bang, bener kan? Komplit. Bahasa iya, Tolimampu, Bukan, Baik. Tapi sebenarnya ada satu yang berperan penting ya. Bagaimana anak itu bisa sukses gitu, yaitu faktor nasib. Saya memimpikan anak-anak yang bernasib baik gitu. Berarti tunggu nasi. Ya, karena berakhlakul karimah saja tidak cukup, berilmu saja tidak cukup, life skill saja tidak cukup tanpa didukung oleh nasib yang baik. Ya, jadi mungkin apa Bu patron kata yang digunakannya? Ya, menurut saya mah kalau namanya dalam agama mah kalau menurut tidak ada istilahnya kalau sudah berakhlak baik, tapi insya Allah nasibnya juga baik. Ya, berarti ada include berakhlakul karimah ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Haji, Pak Trisno. Barangkali ada dari masukan yang lain. Bu Yo, barangkali ada masukan. Beriman dan betah. Cukup Ibu, Bapak. Jawaban Ibu Haji Ati kalau kita kaitkan dengan visi-misi murid yang akan datang itu untuk bisa mewakili Ya, nomor 2 agamis ya. Agamis masuk. Iya. Ya, ada. Iya. Kreatif. Artinya juga masuk ya. Kreatif juga masuk ya. Iya. Ya. Ya, bagus. Sudah? Baik. Kalau begitu, mangga. Silakan. Boleh Pak, mangga. Bebas Pak. Jadi begitu pada dasarnya anak didik itu kurang support kepada orang tua. Iya. Jadi coba kepada anak didik tanamkan rasa sopan santun kepada orang tua, kepada guru, saling sapa. Iya. Jadi ada kekesan nilai itu ngaku, oh itu guru saya, oh itu orang tua saya. Diwajibkan kalau bisa anak itu sebelum berangkat dipanggilkan, saling, assalamualaikum,
Ibu ya. Ada lagi? Cukup untuk nomor 1. Untuk impian kita ya. Apa yang dibutuhkan murid ya, kita memimpikan murid yang bagaimana sudah kita sepakati. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Silakan Ibu Yumi pendapatnya. Tadi ya seperti yang sudah dijelaskan bahwa murid kita itu kan sebetulnya punya potensi yang berbeda gitu ya. Terus ketika misalnya tadi dijelaskan bahwa ada yang memang sukanya olahraga, dia tidak suka dengan matematika gitu kan ya. Jadi di situ ada merupakan individu yang unik gitu, mempunyai potensi yang berbeda gitu ya. Sehingga di situ ada suatu tantangan bagi guru ya, untuk bisa mengarahkan gitu ya, mengarahkan si A si B itu kan berbeda. Berarti dibutuhkan upaya guru untuk bisa istilahnya memfasilitasi gitu, memfasilitasi murid untuk mengembangkan potensinya begitu ya. Mungkin ini sekaligus pertanyaan juga sih ya buat saya gitu. Jadi ketika potensi murid itu berbeda-beda gitu, kadang kita juga gimana ya, begitu beragamnya murid gitu ya Bu ya, begitu beragamnya murid gitu, untuk bisa mengembangkan mereka itu upaya yang kita lakukan itu apa saja tahapannya gitu. Mungkin itu sekaligus pertanyaan juga gitu ya. Jadi tadi ya bahwa merupakan suatu individu yang unik, kemudian mempunyai potensi yang berbeda, sehingga potensi yang berbeda itu memang harus dikembangkan dan kita sebagai fasilitator gitu ya, untuk bisa mengembangkan potensi mereka itu gitu ya, anak didik kita. Bagus sekali pendapatan Ibu Yumi. Ada yang mau menambahkan? Kita percaya bahwa murid adalah Kita percaya bahwa murid adalah sebagai amanah yang belajar Tuhan untuk bisa dengan baik lah. Kedua, kita percaya bahwa murid amanat dari orang tua juga kepada kita. Kemudian termasuk juga amanat dari negara agar di masa yang akan datang negara kita sesuai apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini, sehingga dengan amanat ini diharapkan bangsa kita ini cerdas, termasuk dia berakhlak mulia karena suatu amanat, kemudian mampu bersaing dalam peradaban, khususnya didikan kita dalam tingkat nasional bahkan internasional. ya. Terima kasih Pak Trisno. Kalau Ibu Yumi tadi percaya bahwa murid itu adalah pribadi yang unik dan variatif ya. Kemudian ditambahkan oleh Pak Trisno bahwa murid itu adalah amanat yang harus kita dididik dengan baik karena mereka adalah amanat. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada mungkin? Kira udah cukup lengkap ya. Ya. Kita nanti mendapat dari orang tersebut kabel. Pak Hamid ada pertanyaan, ada itu nggak, ada masukan lagi nggak? Cukup. Cukup. Baik, kalau sudah cukup, sekarang kita melangkah ke nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Silakan Ibu Susi. Sekolah kita mengutamakan, kalau menurut saya sih ya, kedisiplinan. Karena selama ini yang saya lihat itu di antara pendidik itu masih banyak yang kurang disiplin. Seharusnya kita masuk jam 7:30 masih baru Bapak. Ya. ada juga yang lebih 7:30-nya. Kawanan. baik. Ya. Menurut saya masih kasih engkau bu masih. Masih itu juga tanggung jawab juga. Kedisiplinan, tanggung jawab. Di sekolah kita mengutamakan 1 kedisiplinan, 2 tanggung jawab. Ada masukan lagi? Keteladanan kita Keteladanan guru.
Betul sekali ya, keteladanan guru. siswa dan Iya. Disiplinan, tanggung jawab, keteladanan guru. Kemudian apalagi Pak? Pak Haji Iman, barangkali ada masukan. Mengutamakan apa? Barangkali penghijauan. Iya. Oleh itu perlu perindangan, Perindangan. perlu kebersihan. Iya. Jadi pada prinsipnya kita pada anak kita Supaya nyaman. supaya nyaman, supaya sekolah, supaya jangan bisa. Iya. Gitu prinsipnya. Jadi tolong untuk ke depan rekan-rekan yang meskipun dia alumni itu jangan rusak. Sebab ketika sore itu main bola rusak semua. Apa keluar. Jadi nanti ke depan bagaimana caranya kira-kira sekolahnya aman dari anak-anak luar. Berarti Anak-anak kelas kita di Payaso Iya. yang sebentar aja itu ini dilanjutkan ke sana. Situasinya tidak mendukung dan tidak aman di sana. Jadi kita akan membawa anak itu rusak. Iya. Seperti itu. Kita Jadi saya juga sempat bingung, terutama kalau waktu sore itu di sekolah. Memang anak alumni lah istilahnya itu. Cuma ya gimana ya kalau dibilangin Tulisan pribadi Nah, Pak Des. setuju kasih tulisan. tulisan. Kalau dikasih tulisan gimana? Orang kita masyarakat di himbauan masyarakat saya Ya kan waktu anak kan udah dijelaskan beberapa kali murid itu. Jadi kadang-kala yang penting lah kalau bekas alumni mah itu anak luar. Iya kawan di. Jadi diomong mah lawan tuh. Jadi saya itu sebagai eder ya. Apalagi saya bukan pribumi ya. Tuh gitu. Ya makanya waktu rapat itu saya mengundang wali murid itu orang sekolah itu milik bersama orang. Atau kita mah suatu masuk tugas. Kalau sahur dulu udah kayak Itu. sama apa belum punya kedel. Oma harus rasa memiliki. Iya, salah satu jalan. Jadi di sekolah kita mengutamakan selain fisik ya, fisik tadi juga kita harus utamakan keamanannya ya, keamanannya, kenyamanannya juga. Kemudian diutamakan juga tentang non fisiknya seperti tadi disiplin, tanggung jawab dan keteladanan. Yuk, kita. Siap, Wahyu sore dari Satpam. Iya. Jadi dikasih tulisan. Iya, dikasih tulisan Jadi kira-kira apa? apa tulisannya? Dilarang ya pernah Rasanya main sakit baik, Pak. di dalam sekolah. Terus Mau dia coba masuk pas ya ya. gampang kok lah iya sekolah di luar ini. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan di luar sekolah tidak tanggung jawab. Ya nanti cuma dirumuskan. Iya. Iya. Terima kasih. Akhirnya kan karena kita ngumpul seperti ini nemu ya Pak, nemu sesuatu yang harus kita tangani segera. Berikutnya tadi sudah fake jawabannya. Ya. Sudah ya, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, tanggung jawab, keteladanan, ya, kemudian penghijauan dan keamanan. Kemudian nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa silakan Pak Trisno. Ada. ya menurut saya bahwa kamu di sekolah kita sadar betul perlu untuk penambahan dalam artian ilmu, perlu diberi ilmu, perlu diberi bimbingan, perlu diberi motivasi agar mereka betul-betul sesuai yang diharapkan oleh negara kita, mampu dalam kehidupan yang baik. Itu saja menurut saya. Ada tambahan lagi dari yang lain?
bisa memberikan contoh perilaku yang berilmu. Maksudnya dalam artian berilmu itu kan ada kedisiplinan, sopan santun, atau apapun lah ya gitu. Intinya kita itu di luar sekolah kita itu dari penjual maupun dari guru, penjaga atau apapun, kiranya yakin dulu kita bisa memberi ilmu kepada murid kita ini. Bisa mengimplementasikan pembelajaran yang baik bagi siswa. Ada lagi Pak, Bu? Kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita itu profesional. Ya, profesional. Dalam artian profesi seorang guru tentunya baik dalam segi edukasinya ataupun dari ilmu pedagogiknya. Bagaimana kita mempunyai kompetensi yang mumpuni untuk memberikan keilmuan kita, dan kita juga mempunyai kompetensi untuk mendidik yang berdiferensiasi itu. Dengan pribadi murid yang unik, bagaimana cara mendidiknya? Kitanya harus profesional dulu. Ada lagi masukannya? Cukup. Terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa, silakan kami bahwa siswa merupakan individu yang unik yang memiliki bakat kemampuan yang berbeda, cita-cita yang berbeda, hobi yang berbeda, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda. Yang kedua, bahwa kemajuan suatu pendidikan harus didukung oleh semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, siswa, komunitas sekolah, dan wali murid, agar bersama-sama berupaya dan berusaha untuk lebih baik dari program-program yang sebelumnya. bisa diterima Bapak Ibu atau ada tambahan lagi? Pokok 5. Ya, terima kasih. Nah, dari kalimat rumpang itu kita kan sudah mengetahui akhirnya, ya, menggali kebutuhan apa, impian apa yang kita harapkan dari murid dan sekolah. Nah, untuk selanjutnya kita kembali lagi ke visi ini, dilihat apakah visi ini sudah selaras dengan cita-cita kita tadi, ya, tentang murid, tentang sekolah, apa yang sudah tadi kita bahas, apakah sudah selaras, cerdas, agamis, kreatif, aktif, dan berprestasi sesuai dengan tuntutan impian, atau adakah yang perlu ditambahkan? Enggak, Bapak Ibu. Itu harus ditambah mamanya. Iya. Itu bukan cakep lagi. Kira-kira apa? Akronimnya berbeda. Akronim. Kalau berubah, tetapi tidak apa-apa. Ini misalnya kalau kita pembelajaran baru mungkin ingin memiliki visi yang berbeda untuk tahun ke depan, misalnya, tidak apa-apa menambahkan ini atau merubah visi, tetapi sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Jadi visi ini sebenarnya tidak harus mantap seumur hidup, tetapi berkembang sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan zaman. Ya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya ada yang ditambahkan, bisa, ya, dari penggalian yang tadi. Berarti Bu, kalau kita kaitkan dengan belajar Pancasila, visi cakep itu diantaranya udah ada yang masuk belum? Coba kita identifikasi dulu ya Pak, Bu. Kalau Cerdas. ditambahin Apakah sudah masuk ke sini? Masuk ya. Masuk. Cerdas mandiri. Cerdas. Oh, bernalar kritis cerdas. Bernalar kritis, maksudnya kecerdasan, ya. Agamis, Satu. masuk, ya. Kreatif, Kreatif ya, mandiri. aktif, Aktif ya. ya, gotong royong, mandiri juga aktif termasuk kreatif.
dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Tentunya itu ada dari guru, kemudian murid dan orang tua. Perubahan apa? Inisiatif perubahan apa yang harus kita lakukan bersama untuk mewujudkan impian-impian tersebut, untuk mewujudkan visi sekolah kita ini? Dari perilaku gurunya, silakan Bapak Ibu. Gurunya harus bagaimana dulu? Datang di awal. Itu lupa. Disiplin, bagus ya. Harus disiplin. Harus memberi contoh, memberi contohnya ya. Guru. Disiplin. Ya. Kemudian guru yang bagaimana lagi? Ya, keteladanan. Dia keteladanan. Jadi Bapak Ibu, kita mulai dari diri kita dulu. Ya. Kita ingin anak didik kita salaman, tetapi kitanya seolah-olah pengen disalami. Itu sepertinya kurang pas ya, kurang etis ya. Ketika kita ingin anak itu terbiasa bersalaman, harusnya kita dulu Assalamualaikum pagi-pagi ke anak. Nanti secara pelan-pelan otomatis setiap hari mereka akan salaman kepada kita. Jadi mulainya dari kita dulu, keteladanan. Ini Berarti maksudnya. anak sebelum masuk dibariskan. Ya, boleh dibariskan. Di depan Kelas. Iya. masuk satu-satu begitu. Halaman di bawah yuk. Salaman. Panggil Bapak. Karena Pak Wahyu datangnya selalu siang. Kemudian apa lagi? Gurunya selain disiplin, keteladanan, Guru yang selalu terus belajar. terus belajar, mengupgrade pengetahuannya ya. Guru yang selalu belajar. Selalu belajar itu bukannya ini terus, maksudnya mengupgrade pengetahuan ya, dengan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya. Apalagi tanggung jawab masuk gak? Masuk ya. Pribadi yang bertanggung jawab. Ada lagi? Pakak nama, gua pakak tuh bener, yes, alhamdulillah. Ada kan? Ada semua, Pak. Ada semua. Tanggung jawab aja sudah semuanya kena. Semuanya, iya. Guru Disiplin, keteladanan, dan tanggung jawab sudah masuk semua ya, dalam tanggung jawab. Baik, kemudian, iya, mangga Pak. Guru memberikan motivasi untuk berprestasi kepada anak didik. Ya, motivasi. Terus motivasi. Dan selalu memberikan motivasi dan ini ya, pengarahan ya, pengarahan. Cukup Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita wujudkan dalam diri kita. Dalam diri kita untuk meraih impian cita-cita memiliki murid yang baik di masa yang akan datang. Kemudian murid yang bagaimana? Nah, muridnya juga harus bagaimana? Muridnya harus bagaimana untuk mewujudkan visi dan cita-cita tersebut? Ya. Perilaku muridnya, perilaku muridnya sama ya, disiplin, berakhlak ya. Ditunjang oleh orang tua. Nah, berarti di sini maksudnya orang tua, Pak. Di sini ada perilaku orang tua. Nah, dukungan. Murid disiplin, kemudian berakhlak, masuk ya. Berakhlak baik. Siapa Tris? Ingin selalu belajar. Senang membaca. Nah, senang membaca, rajin Rajin belajar.
istilahnya apa Bu Haji? Literasi ya. Nah, membaca, kemudian jadinya literasi ya. Nah, GLS ya. harus ada GLS, GLS apa tuh Pak? gerakan literasi sekolah. Oh, gerakan literasi sekolah. Jadi di awal pembelajaran membaca. Ada lagi siswa yang bagaimana perilaku muridnya. Nah, iya, ini diharapkan perilaku-perilaku mereka ini akan mewujudkan visi ya. Nantinya akan masuk ke sini. Perilaku orang tuanya dukungan terhadap kegiatan sekolah, kegiatan siswa ya, kegiatan program sekolah seperti dalam hal membangun atau keamanan sekolah ya. Mendukung itu tidak harus berarti mendukung kegiatan yang ada di sekolah saja. Mendampingi siswa dan siswi di rumah, mendampingi anak-anaknya juga merupakan sebuah dukungan ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Nah, dari situlah dari penggalian-penggalian tadi dan bentuk implementasi yang akan kita lakukan di sini pada akhirnya akan mewujudkan ini visi sekolah ya. Jadi akhirnya kita tahu prosesnya cakap itu seperti apa. Nah, sekarang kesimpulan, mangga Ibu Haji dipersilakan untuk memberikan kesimpulan kegiatan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mencoba untuk merefleksi dan menyimpulkan dari kegiatan diskusi kita pada hari ini, yaitu merumuskan visi misi sekolah. Dalam artian visi yang telah ada kita upgrade disesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu di era profil pelajar Pancasila. Secara keseluruhan diskusi ini berjalan cukup menyenangkan, aktif semua, dan hasilnya adalah bahwa visi yang telah kita rumuskan bersama, yaitu cakap, sudah 80-100% masuk ke profil pelajar Pancasila, dan mungkin akan kita tambahkan dalam berbagai dimensi, salah satunya yaitu di berkebinekaan global. Ternyata itu sudah masuk di tuntutan IPTEK ya, di tuntutan IPTEK. Untuk perilaku-perilaku penunjang dari visi-misi tersebut, yaitu dari berbagai dimensi warga sekolah yang perlu ditingkatkan. Yang pertama yaitu dari guru, bagaimana kita sebagai guru untuk bisa mewujudkan visi-misi yang melangit itu. Apa gunanya visi-misi yang melangit akan tetapi tidak dibumikan oleh kita sebagai guru, yaitu juga dari murid yang mempunyai etos belajar yang tinggi dan dukungan orang tua. Semua kerjasama dari berbagai elemen, baik dari murid, baik dari guru, kepala sekolah, komite, dan seluruh sivitas akademika di sekolah ini diharapkan mampu untuk mewujudkan visi misi yang telah kita rumuskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kesempatan dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Wandi selaku pengajar praktek, kemudian Ibu Tarini sebagai CGP angkatan 7, rekan-rekan guru IPTD SD 2 Kebupaten Bagus
yang pada hari ini telah melaksanakan diskusi itu tentang visi misi IPTD SDM 2 Pedoman Gabus, yaitu cakep itu cerdas, agamis, kreatif, aktif, dan berprestasi sesuai dengan tuntutan IPTEK. Ya, saya selaku kepala sekolah pas datang ke sini sudah ada Pak Wandi. Visi misinya itu sudah ada. Ya, tinggal ya melanjutkan. Apalagi pada hari ini ya kita sama-sama merevisi apa kekurangannya dari visi tersebut ya, perlu ditambahkan. Alhamdulillah pada hari ini sudah ada masukan-masukan dari rekan guru tentang visi tersebut. Kemudian setelah itu ya baru kita laksanakan. Apa sih artinya? Walaupun visi misinya bagus, tapi tidak dilaksanakan. Itu diibaratkan pohon yang tidak berbuah, pohonnya menjulang tinggi tapi buahnya tidak ada. Jadi kita akan sia-sia. Oleh karena itu ke depan mari rekan-rekan guru ya, terutama dalam pelaksanaannya sehari-hari. Tadi udah dikupas banyak ya tentang kedisiplinan, tentang teknologi dan lain sebagainya. Pada intinya supaya murid-murid kita itu ya menerima atau dapat menyerap daripada penerapan visi tersebut. Sekali lagi saya sebagai kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih dengan bimbingan Pak Wandi selaku guru pembimbing ya, untuk membimbing CCP di sekolah kami untuk merumuskan visi misi tersebut. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Faijah dan pada saya selaku kepala sekolah. Demikian teman-teman diskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah membantu saya dalam kegiatan CDP ini, dan saya tidak bisa memberi balasan, hanya ucapan terima kasih yang sangat tidak terhingga. Setelah ini